KPK telah menetapkan Kepala Basarnas periode 2021 hingga 2023 sebagai tersangka dugaan suap. Dan untuk mengetahui perkembangannya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari dari Gedung KPK Jakarta dan juga Iwan Hermawan dari kantor Basarnas. Kita ke Teddy terlebih dahulu. Selamat siang Teddy. Seperti apa penelusuran KPK dan perkembangan pemeriksaan sejumlah tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan terutama Kepala Basarnas? Selamat siang Maggie, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin memang KPK sudah memberikan keterangan lanjutan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa 25 Juli 2023 lalu, di mana dalam operasi tangkap tangan di dua tempat di Jakarta Timur dan juga di Jati Sampurna Bekasi, ada satu pejabat Basarnas yang kemudian menjadi salah satu dari 11 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kemudian KPK menelusuri lebih dalam dari peristiwa OTT tersebut, dan ternyata ada 5 orang yang dijadikan tersangka selain satu pejabat yang terlibat OTT. Kita tahu ada Letkol Afri Budi Cahyanto, anggota TNI Angkatan Udara, sekaligus menjabat sebagai koordinator administrasi atau Korsmin bagi Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Setelah menggali keterangan lebih jauh lagi dari Afri Budi Cahyanto, ternyata Kepala Basarnas juga ikut dijadikan tersangka oleh pihak KPK, dan total ada sebanyak 5 orang sejauh ini yang dijadikan tersangka, masing-masing Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi yang juga diduga ikut menerima suap, kemudian Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mul Sunadi Gunawan, kemudian ada Direktur PT Interteknografika Sejati Marilia, dan juga Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, dan juga Komisaris Basarnas Afri Budi Cahyanto. Namun dari 5 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, baru 4 orang yang ditahan oleh pihak KPK, sementara 2 lainnya diserahkan pihak Kepuspam TNI. Ada 1 orang lagi yang masih ditunggu kehadirannya dan diminta untuk kooperatif untuk datang ke KPK menyerahkan diri, yakni Mul Sunadi Gunawan, ditunggu oleh KPK sampai hari ini untuk memberikan keterangannya terkait kasus dugaan suap di Basarnas. Dan kalau kita melihat jalannya penanganan kasus ini memang belum lama, baru Selasa kemarin awal pekan ini dilakukan operasi tangkap tangan. Namun kalau dari konstruksi perkara yang sudah disampaikan oleh pihak KPK bahwa Basarnas menggelar sejumlah proyek tender yang diumumkan pada tahun 2021, kemudian 2 tahun berselang, tepatnya tahun ini 2023, pihak Basarnas kembali membuka proyek tender yang mencakup proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak proyek sebanyak 9,9 miliar rupiah. Kemudian ada tender pengadaan public safety driving equipment, nilai kontraknya sebanyak 17,4 miliar rupiah, dan pengadaan ROV untuk KM Ganesha dan skema multi-years tahun 2003-2024 dengan nilai kontrak 8,9 M. Ini adalah 3 kontrak yang diduga kemudian melibatkan nama Kabasarnas terlibat dalam dugaan penyuapan untuk pengadaan proyek tender tersebut. Dan untuk bisa menang dengan proyek tersebut, kemudian 3 pihak swasta, yakni Mul Sunadi Gunawan, Marilia, dan juga Roni Aidil melakukan pertemuan dengan Kepala Basarnas dan juga Afri Budi Cahyo, orang kepercayaan dari Kabasarnas. Dan akhirnya dalam pertemuan itu disepakati bahwa dari masing-masing 3 proyek tersebut, Kepala Basarnas mendapatkan fee 10% dari masing-masing nilai kontrak, dan kemudian Kepala Basarnas juga diduga memberikan janji bahwa para pemenang proyek ini akan mereka yang sudah melakukan pertemuan dengan ini akan menjadi pemenang tender proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun 2023 dan juga proyek public safety driving equipment. Selanjutnya juga bahwa nilai penawaran yang dimasukkan ini hampir semuanya atau hampir keseluruhannya ini mendekati dengan nilai HPS atau hasil perkiraan sendiri. Dan sementara itu Maggie, terkait teknis penyerahan uang ini KPK juga menduga ada kode-kode khusus yang
dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik pihak swasta dan juga pihak Basarnas ketika proses transaksi penyerahan uang itu dilakukan. Ada kode yang disebut dengan DAKO atau dana komando, dan uang diserahkan di halaman parkir di kompleks Mabes TNI di Cilangkap. Kami juga masih menantikan update terbaru dari pihak KPK sampai hari ini. Belum kami terima informasi terbarunya apakah kembali akan menunggu kehadiran salah satu tersangka yang sudah ditetapkan dan masih ditunggu kehadirannya untuk kooperatif menyerahkan diri, yakni Mul Sunadi dari pihak swasta. Ini yang juga masih menjadi perhatian awak media hingga siang ini di gedung KPK. Tapi kalau melihat penjelasan yang juga disampaikan oleh salah seorang komisioner KPK kemarin, Alexander Marwata, yang menyebutkan bahwa sejak awal bahwa pihak KPK sudah melakukan koordinasi dengan pihak Puspom TNI untuk melakukan gelar operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 25 Juli 2023 kemarin, dan pihak Puspom TNI juga disebut tidak keberatan, terlebih dengan adanya barang bukti yang kuat dengan dugaan adanya praktek suap dalam pengadaan proyek di Basarnas yang melibatkan 2 pejabat tingginya di sana, termasuk Kepala Basarnas sendiri. Maggie. Akan terus memantau perkembangan dari KPK. Terima kasih dan ditahan dulu Teddy. Saatnya kita langsung saja ke Iwan yang sudah di kantor Basarnas. Iwan, bagaimana perkembangan di kantor Basarnas? Ya baik, terima kasih Meki. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Basarnas, dan memang sejak dari pagi kami pantau yang situasi yang ada di sini memang masih berjalan seperti biasa. Artinya para staf Basarnas yang berkantor di tempat ini masih menjalankan kegiatan seperti biasa, seolah tidak ada kejadian apa-apa. Namun tadi memang kami sempat berbicara dengan beberapa staf Basarnas. Memang kejadian ditetapkannya tersangka Kepala Basarnas ini memang sempat membuat mereka merasa moral mereka dan mental mereka merasa turun begitu, karena memang mereka sama sekali tidak menduga bahwa Kepala Basarnas juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi ini. Dan sampai saat ini situasinya pun masih landai saja seperti itu. Dan biasanya jika memang ada terjadi sebuah kasus korupsi yang melibatkan sebuah lembaga, nantinya pihak KPK tentu akan melakukan penggeledahan di kantor pihak terkait, yaitu dalam hal ini adalah kantor Basarnas. Dan sampai saat ini memang kami sendiri belum mendapatkan informasi apakah nanti pihak KPK akan melakukan penggeledahan di kantor ini, dan dari pihak Basarnas sendiri juga belum bisa memberikan informasi terkait apakah dari pihak KPK juga akan melakukan penggeledahan di kantor mereka, karena tentunya penggeledahan ini nantinya akan diperlukan untuk mencari barang-barang bukti tambahan untuk memperkuat kasus dugaan gratifikasi tersebut. Dan sampai saat ini untuk Kepala Basarnas sendiri sampai saat ini keberadaannya memang belum diketahui, dan memang dari KPK sendiri kemarin menyebutkan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak Puspom TNI untuk terkait dengan penahanan dari Marskal Madya TNI Henry Alfiandi, karena memang Marskal Madya TNI Henry Alfiandi ini memang seorang perwira tinggi aktif di TNI. Karena itu kemudian dari pihak KPK dan juga dari pihak Puspom nantinya harus membentuk tim gabungan, karena memang sesuai dengan undang-undang perwira TNI ataupun prajurit TNI tentunya nantinya akan diadili di peradilan militer, dan sementara untuk tersangka sipil nantinya akan diadili di peradilan sipil. Jadi memang harus dibentuk sebuah tim koneksitas antara sipil dan militer untuk terkait dengan kasus ini. Dan sampai saat ini informasi yang kami terima bahwa Marskal Madya Henry Alfiandi saat ini berada di Puspom TNI di Cilangkap. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi apakah betul dia saat ini berada di tempat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak, seperti itu Maggie. Dan sampai saat ini kami juga masih terus menunggu perkembangan lebih lanjut di Basarnas ini. Dan dari pihak Basarnas sendiri tadi kami sempat bertanya apakah akan melakukan konferensi pers terkait dengan untuk menanggapi bahwa apakah nantinya akan melakukan konferensi pers untuk menanggapi dijadikannya tersangka Kepala Basarnas. Sampai saat ini mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan konferensi pers untuk hari ini, untuk saat ini. Dan walaupun sebelumnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Henry Alfiandi sebagai tersangka pada Rabu sore kemarin, sebelum adanya konferensi pers dari pihak KPK, pihak dari Humas Basarnas sempat melakukan konferensi pers dan juga memberikan pernyataan bahwa pihak Basarnas akan
kooperatif dan juga akan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK. Tapi itu sebelum KPK menetapkan Henry Alfiandi sebagai tersangka. Sampai saat ini kami juga masih terus menunggu, begitu juga dengan rekan-rekan media yang lainnya, apakah nantinya perkembangan selanjutnya di kantor Basarnas ini. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan isu KPK tangkap tangan Kepala Basarnas. Terima kasih Iwan Hermawan, dan sebelumnya ada Teddy Zuhari dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.